Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris yang mana pagi hari ini dalam keadaan yang redup. Ya, tolong perhatikan slide di samping ini. Oke. Mulai dari ini adalah sekolah kita tercinta. Ini guru-guru kita. Dan ini nggak tahu siapa ya. Oke, kita langsung saja untuk belajar bahasa Inggris. Tema pada pagi hari ini adalah tentang verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang melibatkan kata kerja atau berisikan aktivitas. Di verbal sentence ada kalimat verbal. Kalimat verbal itu berisikan kalimat yang melibatkan perhatikan sini, kalimat yang melibatkan kata kerja atau berisikan aktivitas. Bahasa Inggris itu the sentence which involves the verb or contains the activity or verb. Ya, sudah paham ya kawan-kawan? Jadi begini. Apa tadi? Verbal sentence adalah kalimat yang melibatkan kata kerja atau berisikan aktivitas. Contoh. Perhatikan. Contoh saya makan kucing. Nah, ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena kalimat yang berisikan atau melibatkan kata kerja. Kata kerjanya apa? Makan. Oleh karenanya ini disebut kalimat verbal. Lagi, saya orang yang tampan. Apakah ini kalimat verbal? Ya, bukan. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya, tidak ada aktivitas pada kalimat saya orang yang tampan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, saya makan kucing adalah I eat a cat. Nah, ini adalah kalimat verbal. Berbeda dengan I am handsome man. Itu bukan kalimat verbal. Oke, selanjutnya kita ingat-ingat kembali flashback tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Ya, ingat-ingat kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada saya, mereka, dia, kami. Itu adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris adalah pronoun. Ya, dalam kalimat verbal itu membutuhkan subjek. Subjeknya apa? Subjeknya adalah pronoun. Siapa yang melakukan? Orang yang melakukan pekerjaan disebut subjek. Ya, dalam bahasa Inggris ada I, ada you, they, we. Ingat-ingat, I, you, they, we adalah tuan rumah. Ingat ya, I, you, they, we adalah tuan rumah. Berbeda dengan she, he, it. She, he, it adalah tamu. Ingat, she, he, it adalah tamu. Ingat-ingat, I, you, they, we adalah tuan rumah. She, he, it adalah tamu. Kita flashback kembali, I adalah saya, you apa? Kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it dia atau pengganti benda. Oke, kita langsung membuat kalimat verbal. Nih, saya mengerjakan PR. Di sini ada saya mengerjakan PR. Kenapa ini disebut kalimat verbal? Ya, di sini ada kata mengerjakan. Mengerjakan adalah aktivitas atau kata kerja. Saya mengerjakan PR. Saya ini subjek atau pronounnya di sini. Kata ganti saya jadi I. Kita buat ke bahasa Inggris. Saya mengerjakan PR. I do my homework. Saya mengerjakan PR. Kalau kamu yang mengerjakan PR, you do my homework. Kalau mereka yang mengerjakan PR, they do my homework. We do my homework. Kami yang mengerjakan PR. Berbeda dengan dia laki-laki mengerjakan PR. Sini ada, ya. Dia laki-laki mengerjakan PR. Perhatikan. Karena dia ini diingat-ingat she, he, it adalah tamu. Jadi akan sedikit berbeda dengan tuan rumah. She, dia perempuan mengerjakan PR menjadi she does his. Ini pakainya bukan she ya, maaf. Ini pakainya he. He does his homework. Dia laki-laki mengerjakan PR. Gitu ya. Kenapa ini ada S-nya? Ingat, ini adalah tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, pasti kita akan menyediakan minum. Minum apa yang paling enak? Ya, jelas minum yang dingin dong. Yang dingin apa? Es. Oleh karenanya kalau ada tamu kita harus kasih es. Berbeda dengan tuan rumah, suruh ngambil sendiri esnya. Paham ya? I do my homework. Tapi ketika tamu
Dia perempuan mengerjakan PR. She does her homework. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Kalau dia perempuan menonton TV. Dia perempuan, she. Menonton apa menonton? Menonton adalah watch. Ya, karena dia adalah tamu. Ingat-ingat kalau ada tamu harus dikasih S. Menjadi she watches TV. Nah, kenapa ini ada S-nya? Karena dia adalah tamu. She adalah tamu. Jadi harus dikasih S. Jadi she watches television. Oke, lanjut. Mereka bermain sepak bola. Bahasa Inggrisnya apa? Mereka, ingat-ingat adalah they. Mereka bermain. Bermain apa bahasa Inggrisnya? Bermain adalah play. Ya, pinter. Sepak bola, football. Oke, jadi mereka bermain sepak bola. They play football. Kenapa ini tidak pakai S? Karena ini adalah tuan rumah. Jadi tidak usah untuk menggunakan S. Suruh ngambil sendiri S-nya. Paham ya kawan-kawan? Lanjut. Ini slide berikutnya. Subjek. Ingat tadi apa subjek? Adalah orang yang melakukan. I, you, they, we, she, he, it. Ya, ini adalah beberapa kata kerja yang berpasangan. Contoh, go. Apa bahasa Inggris, bahasa Indonesianya go? Artinya go adalah pergi. Oke. Kami pergi bekerja. Bahasa Inggrisnya apa? Kami mana kami? Oh, kami adalah we. We go. Kami pergi bekerja. We go to work. Karena di sini ada dua kata kerja. Work itu kata kerja juga. Oleh karenanya harus dikasih tambahan to. We go to work. Kami bekerja. Gitu ya. Kamu pergi tidur. Kamu apa kamu? You. Oke, pintar. You go tidur, sleep. You go to sleep. Oke, lanjut. Want, ingin, datang. Saya ingin datang. I want to come. Saya ingin datang. Dia perempuan ingin berjumpa denganmu. Dia perempuan apa? She, ya. Dia perempuan. She wants to see you. Kenapa itu ada S-nya? Karena she adalah tamu. Tamu harus dikasih S. Ingat-ingat. Lanjut. Need. Need itu membutuhkan. Dia perlu, membutuhkan. Perlu bicara denganmu. Dia laki-laki. Ini dia laki-laki. He ya. Dia perlu berbicara denganmu. Berarti he needs, kasih S, to talk to you. Oke. Come apa come? Datang. Mereka datang untuk mengunjungimu. Mereka bahasa Inggris apa? Mereka adalah they. They come to visit you. Mereka datang untuk mengunjungi kamu. Lanjut, like. Like apa like? Kalau di Facebook itu like. Ya, suka, menyukai. Ia suka bermain. Ini misalkan apa ya? Kucing. Kucing suka bermain. It likes to play. Kenapa ini ada S-nya? Karena it adalah tamu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kalimat apa? Kalimat verbal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kalimat afirmatif atau positif. Yang mana kalimatnya seperti ini. Contoh yang tadi I go to school ya. Saya pergi ke sekolah. Ini positif nih, positif. Kalau yang negatif itu pasti ada kata-kata tidak. Bagaimana untuk merubah I go to school ini untuk menjadi saya tidak pergi ke sekolah? Kalau ini kan pergi ke sekolah, I go to school, saya pergi ke sekolah. Berbeda dengan saya tidak pergi ke sekolah. Jadi ditambahkan dengan do not. I do not. Atau disingkatnya don't. I don't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah. Berbeda dengan tamu. Ingat-ingat kalau ada tamu harus dikasih S. Dia perempuan pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah. Jadi she goes to school. Dia pergi ke sekolah. Untuk menjadi kalimat negatif, bukan do lagi karena dia adalah tamu, jadi harus dikasih S do-nya. She does not atau disingkatnya she doesn't go to school. Dia perempuan tidak berangkat ke sekolah, tidak pergi ke sekolah. Sama dengan she eats a cat. Dia memakan kucing. Kalau tidak berarti she does not eat a cat.
Paham ya? Nah, perubahan yang ketiga adalah interrogatif, kalimat tanya. Ya, kenapa harus ada interrogatif? Ya pasti karena dalam hidupmu itu tidak akan pernah membuat kalimat positif atau negatif saja. Pasti kalian harus suatu saat akan menanyakan sesuatu ke orang lain. Oleh karenanya kita harus bisa juga membuat kalimat tanya atau interrogatif. Dari kalimat I go to school kita rubah ke kalimat interrogatif, gampang. Tinggal do-nya itu ditambahkan do di depannya. Do I go to school? Apakah saya berangkat ke sekolah? Apakah mereka berangkat ke sekolah? Berarti apa? Do mereka apa? They. Ya, they. Do they go to school? Apakah mereka berangkat ke sekolah? Gitu ya. Berbeda dengan tamu. Kalau tamu ingat dikasih s atau ditambahkan s nih, ada s nih. Jadi bukan pakai do lagi, jadi pakainya does. Apakah dia perempuan pergi ke sekolah? Berarti does she go to school? Apakah dia berangkat ke sekolah? Apakah dia memakan kucing? Ya, jadi bahasa Inggrisnya adalah does she eat a cat? Paham ya sampai sini kawan-kawan? Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diputar-putar balik. Ya, syukur-syukur diputar 3 kali lah minimal. Jadi kalian akan paham bagaimana pembuatan kalimat verbal. Ya, kalimat verbal dalam bentuk positif, negatif maupun interrogatif. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, nanti soal latihannya Bapak kirim di WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.